Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Suci Ramadhani SMH, mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara. Nah, di pertemuan kelima ini, ya, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi saya, yaitu kita akan membahas, ya, melihat dan memahami terkait di dalam kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik dan macam-macam jabatan pemerintahan. Nah, kita akan melihat ya eh, terkait penjelasan materi yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya sudah kita bahas ya ataupun adik-adik sudah membaca dari bahan ajar yang saya berikan ya terkait hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya di sini HTN dan HAN merupakan dua cabang hukum publik yang saling berhubungan erat. Di mana HTN sebagai mengatur sistem kekuasaan negara. Han sebagai mengatur pelaksanaan kekuasaan negara secara teknis dan administratif. Nah, sumber hukum HTN ya didominasi oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lembaga negara. Sedangkan sumber hukum Han ya mencakup peraturan perundang-undangan dan asas-asas administratif. Keduanya sama-sama berpijak pada prinsip negara hukum, namun berbeda dari sisi ruang lingkup, pelaku, dan mekanisme implementasi. Nah, di sini eh, di slide berikutnya ada capaian pembelajaran di mana ya mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dan menjelaskan kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik, macam-macam jabatan pemerintah, ya, kedudukan pemerintah dalam hukum privat dan kekuasaan administrasi negara. Nah, pustaka yang saya ambil bisa adik-adik lihat adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya amandemen keempat, Sahya Anggara 2018 Hukum Administrasi Negara ya yaitu dia Pustaka Setia Bandung Remaja Ayoman Gede 2017 bukunya Hukum Administrasi Negara ya terkait di bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Pandey Sakti Soekarno 2011 Administrasi Negara Perbandingan Alumni Bandung ada Jimli ya Jimli ini merupakan pakar dari sumber hukum tata negara dan administrasi negara. Nah, di dalam bukunya yaitu gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia dan pelaksanaan di Indonesia. Berikutnya ada Prajudi Atmosudirjo 2018 Hukum Administrasi Negara ya terbit di Jakarta. Victor Sitomorang 1989 mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Ya, Bina Aksara Jakarta. Lufi Effendi 2004 Pokok-pokok hukum administrasi negara Bina Aksara Bayu Media Bandung. Berikutnya adalah ada Safri Nugraha, ya 2005, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Ada Mustafa Bahsan, 1982, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni Bandung. Berikutnya ada Kasman, ya 2017, Hukum Administrasi Negara. Ada Kunclo Purbonoto, Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Ya, dari BPHN, Bina Cipta, Jakarta. Nah, inilah pustaka yang saya ambil terkait di dalam pembahasan hukum administrasi dan tata negara. Nah, kita akan masuk ke dalam pemateri. Ya, membahas dalam kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik. Nah, kita akan melihat pengertian hukum publik. Jadi, adik-adik sekalian harus memahami dulu sejauh mana ya pengertian hukum publik tersebut. Nah, hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu ya atau antar orang negara dalam hal menjalankan fungsi kekuasaan negara. Hukum publik bersifat imperatif ya atau mengikat dan berlaku sepihak karena melibatkan kekuasaan negara terhadap warga. Nah, cabang-cabang hukum publik meliputi adanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum pajak. Ya, dan hukum internasional publik. Nah, inilah yang menjadi kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik. Ada pengertian, ada cabang-cabang hukum publik. Seperti itu ya. Jadi berikutnya adalah kita akan melihat kedudukan pemerintah dalam hukum publik.
Nah, pemerintah dalam konteks hukum publik memiliki kedudukan sebagai subjek hukum istimewa karena yang pertama mewakili negara dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Ya, yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan publik. Yang kedua, memiliki kewenangan menggunakan kekuasaan publik atau open bar march, yang dimana seperti pemungutan pajak, pemberian izin, pengenaan sanksi administratif, dan pengadaan tanah. Yang ketiga, tunduk pada prinsip ya negara hukum atau Rechtsstaat, yang artinya semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum ya atau asas legalitas. Yang kedua, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, dapat diuji melalui lembaga peradilan ya, misalnya petun. Nah, yang keempat yaitu berbeda dengan subjek hukum perdata, ya, di mana pemerintah tidak dapat bebas bertindak seperti individu biasa karena harus mematuhi standar prosedur hukum publik, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, atau disingkat dengan AUPB. Ya, asas umum pemerintahan yang baik. Yang kelima, memiliki perlakuan khusus dalam sengketa hukum. Dalam hukum publik, ya, sengketa antara warga dan pemerintah diatur dalam prosedur khusus, seperti gugatan di pengadilan tata usaha negara atau disebut dengan petun, bukan di pengadilan perdata biasa. Nah, berikutnya kita akan melihat macam-macam jabatan dalam pemerintahan. Tadi kita sudah membahas kedudukan, ya. Sekarang kita melihat adalah apa saja sih macam-macam jabatan dalam pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan, jabatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat, fungsi, dan kedudukan hukum. Berikut adalah macam-macamnya. Ya, berdasarkan tindak kekuasaan, ya, jabatan tinggi negara, contohnya presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua MA, dan ketua MK. Nah, penjelasannya adalah menjalankan fungsi konstitusional tertinggi di dalam negara. Kedua adalah jabatan eksekutif tinggi, di mana contohnya adalah menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya ada jabatan struktural, di mana contohnya yaitu dirjen, kepala dinas, sekretaris daerah. Nah, penjelasannya jabatan administratif dalam struktur ya birokrasi. Jadi jabatan administrasi dalam struktur birokrasi itu disebut dengan jabatan struktural. Nah, jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional yaitu auditor, pengajar, peneliti, dokter, dan ASN, di mana penjelasannya didasarkan pada keahlian tertentu, bukan struktur. Nah, eh, tadi kita sudah membahas macam-macam jabatan dalam pemerintah. Sekarang kita akan melihat berdasarkan kedudukan hukumnya. Ya, jabatan publik konstitusional ya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, misalnya Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, jabatan administratif diatur oleh peraturan perundang-undangan biasa seperti undang-undang, peraturan presiden, ya, peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah jabatan politis. Ya, jabatan politis di mana memang diperoleh melalui proses politis seperti pemilu, gubernur, dan wali kota. Yang keempat adalah jabatan karir. Dia diperoleh melalui sistem ASN berdasarkan kompetensi dan masa kerja. Nah, berdasarkan tingkat pemerintahan, ya, kita akan melihat tingkatnya dan contoh jabatannya. Nah, kalau di pusat, ya, contoh jabatannya yaitu presiden, wakil presiden, menteri, dan sekjen kementerian. Ya, berikutnya di provinsi, ya, provinsi itu gubernur, gubernur, wakil gubernur, kepala provinsi. Nah, kabupaten kota yaitu bupati, wali kota, sekda, camat, dan lurah. Nah, desa, kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun. Nah, terkait di dalam eh,
pembahasan kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik, ya, di mana memang kita akan melihat macam-macam jabatan pemerintah, ya. Jadi dari segi apa namanya jabatannya, ya kita akan melihat bagaimana sih tupoksi dari fungsi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi di dalam proses kasus-kasus yang ada. Seperti itu ya adik-adik. Nah, nah kesimpulan dari ini semua ya bisa kita lihat adalah pemerintah dalam hukum publik memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara yang harus bertindak sesuai dengan hukum, ya bukan berdasarkan kehendak bebas. Jadi memang pemerintahan dalam hukum publik memiliki kedudukan yang istimewa. Ya, jadi tidak sembarangan dalam melakukan suatu kebijakan atau regulasi peraturan yang ada. Jadi semua itu sudah sesuai dengan aturan hukum, ya. Karena tadi kita sudah membahas, ya, jabatan publik konstitusional diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, misalnya, yaitu jabatan presiden, ya, jabatan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, terus jabatan Mahkamah Agung, terus jabatan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi itulah disebut dengan jabatan publik konstitusional. Nah, jabatan administratif diatur oleh peraturan perundang-undangan biasa. Seperti itu. Ada di peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, jabatan politis juga seperti itu. Ada diatur di dalam undang-undang. Seperti aturan pemilu. Nah, ada aturannya, ada peraturan daerahnya terkait dalam pemilihan gubernur dan wali kota. Berikutnya adalah jabatan karir diperoleh melalui sistem ASN berdasarkan kompetensi dan masa kerja. Nah, itu semua kedudukan hukum ataupun proses jabatan itu berdasarkan adanya aturan hukum. Nah, di mana memang semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya, atau disebut dengan dari pusat ke daerah, daerah ke pusat, seperti itu, ataupun dari pusat sampai ke desa, desa ke sampai ke pusat, itu semua bertindak, ya, sistem pemerintahannya itu harus ada, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administratif dan tunduk pada prinsip negara hukum. Nah, negara Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana merupakan negara yang konstitusional. Ya, struktur jabatan pemerintah sangat beragam. Tadi yang sudah kita lihat ya, adanya struktur jabatan publik, administratif, politis, dan karir. Ya, ada jabatan tinggi negara, eksekutif, struktural, dan fungsional. Seperti itu. Jadi memang struktural ataupun struktur jabatan pemerintahan sangat beraneka ragam. Tergantung pada fungsinya, ya, tergantung pada tingkat tupoksinya, nah, tingkat pemerintahan dan dasar hukumnya. Jabatan publik adalah instrumen penting untuk menjalankan kekuasaan negara secara sah dan akuntabel. Jadi memang jabatan publik ini, ya, harus dijalankan penuh dengan pertanggungjawaban, di mana memang harus menjunjung tinggi adanya instrumen ataupun aturan hukum terkait dengan kekuasaan negara secara sah dan akuntabel. Ya, akuntabel ini adalah kita melihat bagaimana poin administratifnya, ya, dalam segi memegang pemangku jabatan, dari segi dalam struktur administratif, dan harus tunduk kepada prinsip negara hukum. Nah, inilah ya yang menjadi kesimpulan dari judul besar kita, ya, itu terkait dalam kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik. Nah, jadi memang kalau kita membahas kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum publik, ya kita akan melihat dasar atau konsep utama dalam pembentukan pemerintahan. Maka kita melihat adalah bagaimana kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Ya, di mana memang mewakili negara dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan menggunakan kekuasaan publik, tunduk pada prinsip negara hukum, ya, berbeda dengan subjek hukum perdata, dia harus dipisahkan, ya, antara administrasi, tata negara, dan keperdataan. Karena memang
aturan hukum di Indonesia ini kita harus bisa memilah-milah atau memahami. Ya, ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Nah, itu masing-masing memiliki karakteristik ataupun kajian-kajian keilmuan yang bisa membedakan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Ya, walaupun di dalam negara kita harus melaksanakan ataupun tunduk ke dalam aturan yang berlaku. Seperti itu. Dan juga kalau dalam pembahasan kedudukan pemerintahan dalam hukum publik ini memiliki perlakuan khusus dalam sengketa hukum. Makanya semua sengketa terkait di dalam kedudukan pemerintahan publik ya atau pemerintahan dalam hukum publik itu ke pengadilan tata usaha negara. Ya, mungkin ini ya pertemuan kelima ini ya dalam proses pembelajaran kita. Ya, jadi nanti adik-adik bisa eh, menjawab dari apa namanya proses pembelajaran ini dari tanya jawab diskusi ini atau kuis yang saya berikan terkait di dalam materi ini dan nanti di kantong soal atau kuis yang ada di portal adik-adik sekalian. Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.